بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, guru-guru kami sekalian, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh jajaran BKM masjid kita, moderator subuh ini Tengku Mustafa Magister, abu-abu sekalian, ayahandaku, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah, baru kita melaksanakan pesta demokrasi kemarin dengan hasil yang macam-macam. Tapi hasil yang terindah adalah kita dalam keadaan damai, terus bersatu, terus kita meningkatkan persaudaraan. Baik yang kita pilih itu menang atau tidak menang, itu semua setelah ikhtiar adalah ketentuan dari Allah Rabbul Alamin. Qad kataballahu lana, Allah telah tentukan begitu. Siapa yang menang, menang untuk negara kita, persatuan Indonesia. Siapa yang kalah, bukan kalah, itu juga menang. Tapi yang terpenting adalah menang hati, menang jiwa. Yang mana kalau kita selalu membawa nilai-nilai hasil apapun kepada Allah, pasti kita akan ridha dan ikhlas. Yang terpenting ukhuwah negara kita, ukhuwah persatuan kita selaku umat, baik sesama satu akidah atau yang beda akidah, kita tetap bersatu dan bersilaturahim yang kuat dan kokoh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, pada subuh ini kita melanjuti dengan hadis-hadis selanjutnya mengenai syafaat anak bagi orang tuanya. Telah kita kupas beberapa hadis sebelumnya. Hari ini kita ulang hadis dan masuk ke hadis berikutnya yang pernah kita sampaikan, hadis dari Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasai, dan hadis-hadis yang akan kita sama-sama bacakan sebentar lagi. Kita buka ayat Al-Quranul Karim. Kita telah kupas dan bahas surat Az-Zumar ayat 44. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahi syafa'atu jami'an, lahu mulkus samawati wal ardh, thumma ilaihi turja'un, atau kama qala Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya semua syafaat itu hanya milik Allah Rabbul Alamin. Baginya kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kemudian kalian hanya dikembalikan kepada Allah semata-mata. Tidak ada tempat lari. Mau lari ke mana? Mau lari ke rumah milik Allah. Mau lari ke tempat safety box, itu milik Allah. Tetap dia di dalam bumi. Mau keluar dari bumi ke angkasa, tetap angkasa itu milik Allah. Bukankah Allah sebutkan semua yang antara langit dan bumi, di dalam langit, di dalam bumi, di antara keduanya milikku. Mau lari ke mana? Karena semua, kalau kita katakan meteorkah, bintangkah, kemudian ada di sana itu planet-planet lain antara langit dan bumi, berarti semua milik Allah Rabbul Alamin. Kita masuk ke ayat dan surat berikutnya. Surat Al-Mumtahanah. Dalam Al-Quran letaknya nomor surat
nomor surat 60. Ayat keempat kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Ini penekanannya mau kita ambil. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka min Allah min syai'. Sadaqallahul azim. Itu kita ambil. Kalau artinya adalah sebagai berikut. Sungguh telah ada contoh suri tauladan. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan suri tauladan uswatun hasanah untuk Nabi Ibrahim dan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi dan Rasul yang lain tak ada uswatun hasanah, tapi ada rahasia di balik itu. Bukankah Nabi Ibrahim itu adalah julukannya Abul Anbiya, bapak para nabi dan rasul. Dari keturunan Ibrahim lahir keturunan Nabi Bani Israel, lahir keturunan Nabi dari Arab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sampaikan telah ada, yaitu suri tauladan pada Nabi Ibrahim beserta orang-orang yang ikut dengan tauhid Ibrahim. Dan mereka itu adalah ketika berkata berucap kepada kaumnya ketika itu. Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Ibrahim berucap bahwa sesungguhnya kami bebas dari sesembahan kalian. Kalian menyembah selain Allah. Mereka sembah selain Allah. Kami bebas dari kekafiran kalian. Tak cukup di situ. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa saja yang lain kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami mengingkari sesembahan kalian. Kami menyembah Allah yang Ahad, yang Esa. Itulah akidah dan tauhid dan ajaran agama yang dibawa Ibrahim sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, bada bainana telah nyata tampak muncul antara kami yang beriman kepada Allah dan kalian yang kafir, kebencian dan permusuhan selamanya. Kapan akan berakhir permusuhan ini? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman hanya Ahad yang Esa kepada Allah Rabbul Alamin. Kita kunci dan kita hubungkan dengan hadis nanti. Illa qawla Ibrahim li abi. Kecuali perkataan, ajakan Nabi Ibrahim untuk ayahnya yang kafir, Azar, la astaghfiranna lak. Aku akan meminta ampun kepada Allah terhadap dosamu. Tapi ada ujungnya, wa ma amliku laka minallahi min syai'. Aku tak sanggup, tak mampu untuk menghadang, untuk menangkis azab siksaan Allah yang akan ditimpakan kepadamu, wahai ayahku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang tua dengan anak. Situ kita hubungkan nanti ayat dengan hadis-hadis. Pada pertemuan yang lampau kita telah bahas عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
Man yamutu min muslimin lahu thalathatun lam yablughul hintha adkhalallahu al-jannata bifadli rahmatihi iyyahum. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasai. Dari Anas, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun dari orang muslim Islam, laki-laki dan perempuan, dia didahului oleh 3 orang anaknya yang belum baligh meninggal duluan, tidak ada lain balasan kepada orang tua ini kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, bagian dari karunia rahmatnya terhadap mereka itu. Jelas. Pertama Nabi bilang 3 orang. Kemudian orang tuanya ridha. Meninggallah terlebih dahulu anak-anak ini, meninggalkan orang tuanya. Balasannya tidak ada lain atas keridhaan kedua orang tuanya terhadap musibah ini kecuali syurga, bagian dari rahmat Allah Rabbul Alamin. Muncul pertanyaan, haruskah 3? Itulah hebatnya Islam ini. Allah kalau urusan pahala, urusan syurga, urusan ampunan tanpa batas. Tanpa batas Allah berikan. Kita masuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu bihimal jannata. فقالت عائشة رضي الله عنها ومن كان له فرطان يا رسول الله قال له فرطان يا موفقة. Bertanya lagi Aisyah, qalat Aisyah, wa man lam yakun lahu faratun qala fa ana faratu ummati. Wa man lam yakun faratun min ummatika, jawab Rasulullah lagi, qala fa ana faratu ummati la yusabu bimithli. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis yang pertama, 3 orang anak yang belum baligh mendahului kita. Ternyata dengan rahmat Allah, keluasan ampunannya, keluasan keutamaan syurganya, Allah beri banyak konsesi, diskon. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, aku langsung dengar dari Nabi bahwa Nabi mengatakan, barang siapa dari umatku meninggal anaknya 2 orang belum baligh, meninggalkan kedua orang tuanya terlebih dahulu, maka Allah akan memasukkan kedua orang tuanya dengan rahmat Allah dari meninggalnya 2 orang anak orang tua tersebut. Saat mendengarkan hadis ini, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seandainya hanya 1 anaknya dari umatmu yang meninggal yang belum baligh? Nabi menjawab, wahai Aisyah, muwafaqah julukan lain daripada Aisyah. Biasanya Rasulullah memanggil istrinya Aisyah Humairah, kemerah-merahan. Tapi Rasulullah kadang-kadang memanggil dengan muwafaqah, wahai wanita yang mendapat taufik dari Allah Rabbul Alamin. Dari kalimat taufik, muwafaqah untuk perempuan. Nanti kalau laki-laki janganlah taufiqah, taufik saja, jangan pakai tak ujungnya. Itu dia. Udah kadung ya enggak apa-apa, enggak masalah. Cuman kalau hukum sastra Arabnya seperti itu. Tapi sudah kadung enggak apalah. Maka walaupun dia hanya memiliki satu pun masuk.
ke dalam surga orang tuanya. Barulah setelah itu indahnya cerdasnya Aisyah. Wa man lam yakun lahu faratun. Bagaimana jika tidak memiliki anak? Macam-macam ujian kita. Ada memiliki anak, ada tak punya anak, macam-macam. Tapi jangan bersedih, Allah punya rahasia untuk kita. Allah simpan. Nanti Allah ungkapkan, ini dulu kenapa engkau tak kuberi anak. Ini dulu kenapa engkau kuberi anak. Ada rahasia Allah semuanya. Ini dulu kenapa kuwafatkan anakmu terlebih dahulu. Macam-macam. Terjawab semua nanti. Baru kita angguk-angguk. Masya Allah, ya Allah. Baru terjawab. Maka sabar dengan ridha untuk menghadapi ini semua. Mereka yang tidak memiliki anak sama sekali, dijawab oleh Rasulullah, maka aku akan menunggunya. Seakan-akan kan Nabi anak kita kan begitu, walaupun bukan seperti itu. Maksudnya memotivasi, memberi semangat. Kalian yang tidak punya anak, tidak didahului meninggal 3, 2, 1, tak ada harapan untuk masuk surga dengan anak ini, maka jangan kalian berkeluh, bersedih dan bergelisah. Kalian pun wahai umatku yang tak punya anak, aku langsung yang menjamu kalian dari umatku. La yusabu bimithli, dan kalian tidak akan ditimpa kepayahan seperti aku. Apa maksud Nabi? Orang-orang yang tadinya kepingin ada keturunan, qadar Allah, ma syaa fa'ala. Allah membuat qadar takdir seperti itu. Jika Allah berkehendak, maka dia akan lakukan apapun yang ia inginkan. Maka oleh karenanya, membalas kesabaran, kesedihan kalian tak punya keturunan, aku langsung yang menjamu kalian. Maknanya jangan bersedih. Dan kalian tidak menimpa musibah apapun seperti aku di hari kiamat. Ada yang memahami apa maksud Nabi, kalian pujamu tak akan merasa pun musibah kesulitan apapun di akhirat nanti. Maksudnya adalah kalian tidak akan serepot Nabi. Nabi banyak urusannya nanti. Banyak umatnya yang minta. Banyak yang diurus. Sehingga kita tak sibuk seperti Nabi. Bolak-balik Nabi itu melihat satu persatu umatnya. Mengambil beberapa orang satu persatu, per kelompok, per golongan umatnya yang harus dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bolak-balik. Itu masih bagian itu. Belum lagi bagian syafaat Nabi. Nabi akan pilih. Dan Nabi juga akan pilih tadi, siapapun tak memiliki keturunan, aku juga akan menjamin sebagai jamuan untuknya di hari mahsyar. Masuklah kita ke hadis berikutnya. Tadi Anas bin Malik sudah berikan hadis ini. Kemudian Ibnu Abbas. Kita masuk kepada hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maaf, Imam Bukhari. Man mata lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hintha kanu lahu hijaban minan nari au adkhalahul jannah atau kama qala Rasul. Dari Abu Hurairah, beliau menyampaikan, barang siapa yang meninggal dunia, dia didahului oleh 3 orang anaknya yang belum baligh terlebih dahulu meninggal. Anak-anak yang meninggal ini akan menjadi penghalang, benteng untuk orang tuanya. Terhalang. Tapi ingat, kita pernah sampaikan, kita pun orang tua harus saleh dan salihah. Jangan nganggar hadis ini, gagal paham. Saya tak perlu ibadah lagi, sudah ada deposit akhirat. Anak sudah 1, 2, 3 meninggal, 12 orang pun sudah meninggal.
Tapi jangan harap sebab Nabi kunci min muslimin. Islam syaratnya. Berarti kalau kita kafir, kita punya anak belum baligh meninggal, maka anak itu tak akan Allah gerakkan syafaat di hari akhirat untuk menjamu orang tuanya terhalang dengan kekafiran. Maka kita masuk ke hadis yang 3 ini adalah hubungannya dengan Al-Quran yang kita bawakan surat di awal tadi, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 4. Contoh Nabi Ibrahim, apa kurang lagi? Walaupun Nabi Ibrahim bukan lagi belum baligh, sudah super baligh, tapi lihat posisi jabatannya sebagai Nabi dan Rasul. Wa ma amliku laka. Aku saja tak mampu untuk membendung azab timpaan siksa kepadamu wahai ayahku. Kalau tadi anak baligh, ini Nabi, Rasul, tak siap dan tak mampu. Allah tak mengizinkan Nabi ini untuk urusan minta ampun, tidak apa-apa ya Allah, orang tua saya ampuni ya Allah, orang tua saya kafir, orang tua saya Islam tapi tak salat, ampuni, tak apa. Tapi kalau urusan syafaat, itu lain lagi, otoritasnya hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita tutup dengan hadis yang terakhir. Ibnu Malik, Anas bin Malik sudah, Ibnu Abbas sudah, kemudian Abu Hurairah sudah. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang ditinggali oleh 3 orang anaknya terlebih dahulu yang belum baligh meninggal dunia, tidak ada balasan untuk kedua orang tua ini. Hasinan kata Nabi. Benteng. Yaitu benteng ini adalah penghalang orang tuanya untuk masuk ke neraka. Jika orang tuanya akan dimasukkan ke dalam neraka, dibentengilah dengan izin Allah syafaat anaknya itu. Sehingga begitu mendengar hadis ini, ada sahabat lain, bukan hanya saja Ibnu Mas'ud. Di situ ada Abu Dzar, ada juga yaitu Allahu Akbar, lupa satu lagi namanya. Lupa saya nama satu lagi. Tapi perkataan hadisnya saya ingat. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pun berada di situ. Saat Nabi menyampaikan hadis ini, kata Ibnu Mas'ud, bertanyalah Abu Dzar, ya Rasulullah, qad quddimtu itsnain. Aku telah didahului oleh 2 orang anak. Sebab Nabi bilang tadi juga hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, 3 orang anak. Langsung sahabat tadi bertanya, aku telah didahului oleh 2 orang anakku meninggal dunia wahai Rasul. Qala Nabi jawab, itsnain, walaupun 2 tetap menjadi benteng untuk kalian daripada masuk neraka. Tak jadi masuk neraka. Ubay bin Ka'ab pun mendengarkan hadis itu. Dia jawab, quddimtu wahid. Aku telah didahului, meninggal anakku 1 ya Rasulullah. Jawab Nabi, walaupun 1. Lihat. Hebat Islam itu. Tak ada Nabi bilang, tunggulah bonus. Tunggulah nanti satu lagi meninggal. Tunggu dulu. Tak seperti itu. Bagaimana tidak mudah rahmat Allah. Bagaimana tidak gampang. Tidak payah maksudnya untuk mendapatkan rahmat Allah. Gampang sekali. Itulah berpulang kepada kita untuk memahami musibah, problematika yang selalu kita rasakan di dunia ini. Terutama mengenai jika Allah uji kita didahului oleh anak kita, 2 orang, 3 orang, 1 orang, bahkan pun tak punya anak, jangan berkeluh kesah.
Nabi telah berjanji semuanya ada jalan keluar untuk urusan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.